Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Mirsa, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menganulir kebijakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas LPG 3 kg di pengecer. Dalam beberapa hari terakhir, kebijakan Menteri SDM itu memicu antrean pembelian gas melon di mana-mana. Lalu benarkah kebijakan Menteri Bahlil ini tidak dikonsultasikan ke Presiden Prabowo? Inilah Top Review. Hingga hari Selasa, antrean pembelian gas LPG 3 kg masih terjadi di banyak tempat. Di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, tampak seorang ibu rumah tangga mengamuk di sebuah pangkalan gas LPG 3 kg. Ia tak mampu menahan emosinya setelah kelelahan antri berjam-jam, namun tidak kebagian gas LPG yang sangat ia butuhkan. Pemilik pangkalan mengaku tak bisa berbuat banyak, lantaran pasokan gas LPG 3 kg yang ia terima sangat terbatas. Sementara itu, di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, puluhan warga langsung menyerbu saat gas LPG 3 kg didistribusikan ke salah satu pangkalan. Kesulitan warga untuk mendapatkan gas subsidi yang juga dikenal dengan sebutan gas melon ini terjadi merata di semua wilayah. Kelangkaan ini terjadi sejak Kementerian ESDM menerapkan larangan bagi pengecer menjual LPG 3 kg. Tujuannya agar subsidi gas yang mencapai 87 triliun rupiah tepat sasaran. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, distribusi LPG dari agen ke pangkalan masih dapat dikontrol. Yang menjadi masalah adalah harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang sering mengalami lonjakan dan tidak bisa dikontrol. Namun, kebijakan Menteri SDM itu menimbulkan masalah di lapangan dengan terjadinya antrean di mana-mana. Akhirnya pada Selasa siang, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Kementerian SDM untuk mengaktifkan kembali para pengecer untuk distribusi gas LPG 3 kg. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pasca DPR berkomunikasi dengan Presiden terkait distribusi gas LPG 3 kg ke masyarakat. Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar para pengecer dijadikan subpangkalan gas LPG yang sejalan dengan proses administrasi agar harga jual LPG 3 kg sesuai dengan ketentuan. Komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dimarahi warga saat melakukan peninjauan di lapangan. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya. Udah, Bapak. Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu. Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik. Semua kita layani. Tidak ada kelangkaan. Oke? Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya. Ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya, udah ya. Yang penting Ya, itu, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah kita paham Bapak kok. Kita paham ya. Kita paham Bapak kok ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya, Pak ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Paham, Pak ya? Iya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan larangan pengecer untuk menjual gas melon bukan inisiatif Presiden. Ya, tadi pagi Presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian SDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya tidak
sebelumnya belum pernah disampaikan ke Pak Prabowo sampai kemudian Pak Presiden harus turun tangan begitu. Jadi sebenarnya setelah dicek itu ada kebijakan dari internal Kementerian SDM itu untuk mengaktif supaya menertibkan pengecer-pengecer yang harganya tidak seragam dan cenderung mahal di masyarakat. Nah, kemudian ternyata dalam waktu yang bersamaan penertiban itu ternyata menimbulkan dampak yang seperti kita sama-sama tahu, sehingga akhirnya dari hasil komunikasi semalam dan dievaluasi tadi pagi, Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya, tetapi pengecer-pengecer bisa sambil berjualan dulu supaya rakyat tetap bisa membeli LPG-nya. Demikian. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meyakini bahwa kebijakan terkait gas LPG 3 kg sudah dibicarakan di rapat kabinet. Sufmi Dasko mewakili Pak Prabowo menyatakan bahwa ini bukan kebijakan Presiden Prabowo. Artinya ada miss di situ tidak dalam Indonesia. Soal pemerintahan? Kan itu memang ada peraturan presidennya tahun 114 dan seterusnya banyak. Tetapi nggak bisa dibilang ini peraturan pemerintahan Republik Indonesia. Ya kebetulan sekarang presidennya Prabowo, kalau saya begitu. Okay. Jadi tidak boleh salah-salahan di atas itu. Dan hal semacam ini selalu dibahas di mana di rapat kabinet atau rata. Saya juga Maju mundur, kebijakan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejatinya bukan hanya di kasus gas melon ini saja. Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2024, Prabowo Subianto telah membuat beberapa keputusan yang kemudian dibatalkannya atau direvisi. Di antaranya, kebijakan pajak pertambahan nilai PPN yang dinaikkan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun kebijakan ini menuai protes dari masyarakat kelas menengah ke bawah karena dianggap memberatkan. Akibatnya, pemerintah pun memutuskan untuk menunda penerapan kenaikan PPN tersebut. Lainnya, pada Desember 2024, Presiden Prabowo mengusulkan penghapusan pemilihan kepala daerah langsung dengan alasan efisiensi biaya. Usulan ini mengundang protes dan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi. Akhirnya, pemerintah pun memutuskan untuk menunda rencana itu. Ada juga kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang pelaku UMKM, petani, dan nelayan di perbankan BUMN. Meskipun kebijakan ini diterima baik oleh sebagian pihak, muncul kritik mengenai implementasinya. Akibatnya, pemerintah melakukan revisi terhadap kebijakan ini untuk memastikan pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Kematangan pemerintah dalam membuat kebijakan harus ditingkatkan. Jika tidak, polemik, bahkan chaos seperti pada kebijakan PPN 12% dan gas melon akan kembali terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.